Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys yang mau kalian lihat, ini sebuah video berjudul wow, tidak disangka ternyata di negara ini juga bisa menggunakan uang rupiah Indonesia. Wah, kira-kira di negara mana nih yang bisa transaksi menggunakan uang rupiah Indonesia? Wah, aku penasaran banget, sumpah aku nggak tahu. Oke, jadi sebelum kita lihat nih video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung deh kita lihat, aku udah penasaran banget. Kira-kira di negara mana sih yang bisa menggunakan uang rupiah? Oke, let's go. Kita play dulu. Rupiah 100.000. Pinjam di 100. 20 baht. Oh, di mana tuh di baht? Thailand? Sahabat citizen, Iya. rupiah merupakan 10.000. pembayaran yang sah di Indonesia. Yap. Tetapi nyatanya beberapa negara ternyata warganya juga menerima Wah, mata uang beberapa yang negara, sebagai guys. alat pembayaran. Oke, kita lihat ya. Beberapa faktor yang membuat rupiah diterima di luar negeri. Yang pertama ada faktor kedekatan wilayah. Kemudian banyaknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut. Pengaruh wisatawan yang banyak berkunjung juga ya. Atau LGS. Lokal. Nah, sahabat citizen, inilah beberapa negara yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami Teman-teman sekarang. bisa subscribe Mendapatkan channel informasi dan catatan video ini menarik ya. lainnya terbaru dari kami. Oke, kita lihat ya. Malaysia, Malaysia loh bisa ternyata. negara tetangga Indonesia ini memiliki kemiripan Malaysia mata uangnya ringgit ya. Indonesia. Dan ternyata di Malaysia ada beberapa tempat yang menerima. Oh, jadi di beberapa tempat di Malaysia ini menerima gitu. Nah, selain banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sana, Malaysia merupakan negara tujuan utama tenaga kerja Indonesia. Betul. Atau TKI, atau yang saat ini disebut dengan pekerja migran Indonesia atau PMI. Oleh sebab itu, Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama local currency settlement. Local currency settlement. Bank Sentral Malaysia menjadi salah satu bank sentral yang paling pertama menjalin kerjasama LGS dengan Bank Indonesia atau BI. Artinya, rupiah diterima sebagai alat pembayaran di Malaysia. Begitu juga sebaliknya ringgit diterima di Indonesia. Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, begitu juga sebaliknya, bisa menggunakan masing-masing untuk bertransaksi. Cara transaksinya dengan menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS dengan QR yang sudah Pakai kode QR guys. atau QR Cross Border. Kedua, Thailand. Masih segeng ya, masih geng ASEAN ya. yang menggunakan rupiah sebagai mata uang yang bisa dipakai dan sah di negara tersebut selain baht. Selain baht. Ini karena banyaknya turis asal Indonesia yang melancong ke Thailand, sehingga para pengelola wisata hingga tempat menjual oleh-oleh selalu menyediakan rupiah sebagai alat tukar transaksinya. Untuk lebih memudahkan, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Thailand, sama seperti Malaysia, yaitu Local Currency Settlement atau LGS. Bank Indonesia sudah menjalin kerjasama LGS dengan Bank Sentral Thailand sejak tahun 2018. Thailand memang menjadi salah satu tujuan wisatawan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Statistik Thailand, negara-negara ASEAN merupakan wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Thailand. Dari negara tersebut, ada Indonesia yang jumlah wisatawannya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 atau sebelum pandemi penyakit virus corona melanda. Ya betul. Di tahun 2019,
Total wisatawan ASEAN yang berkunjung ke Thailand mencapai 10,75 juta orang. Nah, dari total tersebut, wisatawan asal Indonesia mencapai 710.000 orang, mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan QR cross border, warga Thailand di beberapa wilayah kabarnya juga menerima pembayaran dalam bentuk rupiah. Tentunya tidak lepas dari banyaknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut. 3. Arab Saudi. Selain rial, Arab Saudi juga menggunakan mata uang Indonesia sebagai alat transaksi. Mungkin karena banyak jamaah haji yang dari Indonesia kali ya. Indonesia adalah negara yang tidak pernah absen mengirim jemaah haji dan kan ke tanah suci. Selain itu, juga banyak pekerja dan pedagang asal Indonesia di Arab Saudi. Maka apabila Anda semoga kita semuanya bisa ke situ ya, khususnya menjalankan ibadah haji atau umrah, tidak akan kesulitan untuk menukar uang rupiah. 4. Timur Leste. Timor Leste sudah lepas dari Indonesia secara administrasi. Namun sebagian masyarakatnya ternyata masih menggunakan rupiah dalam transaksi pembelian. Serius? Hal ini dikarenakan wilayah Timor Leste secara geografis masih berada di area Indonesia. Bahkan warga Timor Leste ada juga yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Iyalah, walaupun gimana pun mereka tetap pernah jadi bagian dari Indonesia ya. Pembayaran. 5. Papua Nugini. Kemudian ada Papua Nugini yang juga menggunakan rupiah sebagai alat transaksi sahnya. Selain kita, Papua Nugini yang menjadi mata uang berlaku di negara tersebut. Secara administrasi, wilayah bagian timur ini sudah tak lagi masuk daftar bagian Indonesia. Akan tetapi, adanya perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, sehingga keduanya saling menghubungkan. Bertetangga gitu. Nah, teman-teman, itu dia videonya ya, beberapa negara yang ternyata bisa menggunakan uang Indonesia itu rupiah ya. Tadi juga ya itu melalui kayak kode QR gitu tadi ya. Beberapa negara itu ada tentunya di negara yang otomatis ASEAN pastinya tadi ya, kayak Malaysia, Thailand gitu ya. Terus Timor Leste tadi juga, Papua Nugini. Timor Leste ya pernah menjadi bagian dari Indonesia, otomatis mereka ternyata masih menggunakan bahasa Indonesia juga ya. Terus tadi juga ada dari Arab Saudi ya. Kalau Arab Saudi seperti kita tahu, jamaah haji dari Indonesia selalu tiap tahun tuh ada gitu ya. Bahkan mengantri ya guys ya di Indonesia ya, daftar dulu puluhan tahun kemudian baru bisa berangkat haji, ya nggak sih? Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, subscribe, dan loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.